Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Levi Ministry. Saya berdoa kiranya saudara semua baik-baik saja di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Semua dalam sukacita dan perlindungan Bapa Sorgawi. Amin. Saudara, seperti kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia menetapkan setiap tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Dan saudara, secara resmi Hari Ibu diperingati baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan-perusahaan swasta, bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Setiap kali Hari Ibu diperingatkan dalam rangka untuk memberi penghargaan kepada para ibu yang sudah dengan penuh kasih sayang merawat keluarga dan anak-anaknya. Bahkan saudara, di setiap rumah tangga para suami, anak-anak memberikan satu kado istimewa buat para ibu yang sudah berjasa bagi keluarganya. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasih, pada kesempatan ini juga saya ingin memberikan satu kado istimewa untuk para ibu khususnya, dan juga para orang tua, para suami juga, para opa, para oma yang mengikuti program ini. Kado istimewa berupa renungan khusus di Hari Ibu ini. Saudara, sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, tentunya kita akan merasa bangga memiliki anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mandiri hidupnya dan sukses dalam segala hal. Nah, untuk mencapai pertumbuhan yang baik bagi anak-anaknya ini, untuk mencapai agar anak-anaknya sukses, seorang ibu, seorang ayah sungguh-sungguh akan bekerja keras dengan tenaganya, dengan segenap materi, dan juga dengan sekuat dengan pikiran mereka, agar anak-anak mereka itu hidupnya baik, hidupnya terhormat, berhasil di masyarakat. Tetapi saudara, sering terjadi harapan yang baik ini, harapan yang indah ini dari orang tua tidak menjadi kenyataan. Bahkan sebaliknya, anak-anak yang dibiayai, anak-anak yang dirawat sering berbuat hal yang mengecewakan dan mempermalukan orang tua yang sudah banyak berkorban bagi mereka. Di mana letak kesalahan orang tua? Saudara, saya mengutip dari seorang novelis dan seorang jurnalis yang bernama Joyce Maynard. Dia berkata demikian, bukan hanya anak-anak yang tumbuh, tetapi orang tua juga. Saudara, tanpa sadar, para orang tua terlalu fokus atas pertumbuhan fisik, atas pertumbuhan anak-anaknya untuk menjadi lebih baik, lebih hebat dari anak-anak orang lain. Tetapi ketika mereka fokus pada pertumbuhan anak-anak, orang tua sering lupa pada pertumbuhan mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengimbangi kepandaian anak-anak zaman sekarang. Mereka tertinggal jauh daripada kecerdasan anak-anak sekarang. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, akhirnya bisa terlambat terjadi. Karena apa? Anak-anak itu makin sulit dinasehati karena mereka merasa paling pintar dari orang tua. Dan mereka mulailah membantah orang tua. Mereka mulai menganggap orang tua mereka kuno, orang tua mereka bodoh, tidak tahu apa-apa, dan sebagai penghambat bagi mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika hal ini terjadi sangatlah menyedihkan. Bahkan sangat lagi menyedihkan para orang tua jika anak-anak ini meninggalkan Allah pada masa mudanya. Mereka tidak takut lagi pada Allah dan tidak perlu lagi dengan Allah, karena mereka bisa melakukan apa saja tanpa Allah dan mereka tidak mempedulikan lagi nasihat-nasihat orang tuanya. Saudara, anak-anak yang bersikap seperti ini pasti akan hancur hidupnya, masa depannya. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum ini terjadi pada anak-anak kita, sebagai orang tua kita perlu bertumbuh lebih jauh, bahkan kalau bisa melampaui mereka, agar kita bisa membimbing mereka dengan baik. Nah saudara, pertumbuhan seperti apa yang harus orang tua miliki untuk menghasilkan anak-anak atau generasi yang diberkati oleh Allah? Yang pertama saudara, yaitu orang tua harus memiliki pertumbuhan iman. Nah, kita melihat contoh Paulus memuji Timotius yang waktu itu masih sangat muda, tetapi
Timotius seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang memiliki iman yang kuat kepada Allah. Nah, saudara, siapa orang di balik kesuksesan dan kesalehan Timotius? Kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Paulus bangga memiliki anak rohani seperti Timotius. Tetapi saya yakin Lois, nenek Timotius, Eunike, ibu Timotius, merekalah orang-orang yang paling bangga memiliki keturunan yang memberkati banyak orang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Timotius menjadi sukses sebagai hamba Tuhan sejak masa mudanya karena ada peranan iman dari nenek dan ibunya yang mengajarkan dia takut Tuhan, yang mengajarkan dia hormat pada Tuhan. Saudara, kita bandingkan dengan Imam Eli dan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Imam Eli memang mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi imam, cara-cara melayani Allah di bait suci. Tetapi Imam Eli kadang-kadang lupa dengan kesibukannya mengajarkan anak-anaknya untuk takut pada Tuhan, untuk menghormati Allah. Saudara, kita lihat bagaimana anak-anak Imam Eli sepertinya lebih berkuasa daripada bapaknya. Mereka berbuat dosa sebebas mungkin. Mereka melakukan kekejian di hadapan Allah. Di belakang Imam Eli, mereka melakukan hal-hal yang jahat seperti bukan seorang imam. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akhirnya keluarga ini hancur. Allah murka dan keluarga ini memiliki sejarah yang kelam di Silo pada waktu itu dan mempermalukan nama Allah. Karena dosa-dosa keluarga Imam Eli dan anak-anaknya, hancurlah seluruh bangsa Israel saat itu. Berakibat fatal bagi bangsa ini. Dan tabut Tuhan dirampas, mempermalukan nama Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seharusnya makin besar dan dewasa anak-anak kita, orang tua juga harus makin bertumbuh imannya di dalam Tuhan, supaya dia bisa mengajarkan anak-anaknya takut akan Tuhan dan mengandalkan iman kepada Tuhan. Dalam Amsal 22 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ajar anak-anak kita untuk takut Allah dan menghormatinya. Bukan dengan perkataan saja, tapi juga tindakan nyata dari para orang tua. Nah, sekarang tugas yang penting yang kedua untuk orang tua lakukan, yaitu bahwa orang tua harus memiliki pertumbuhan iman pertumbuhan hikmat yang terus-menerus, yang progresif. Nah, memiliki hikmat pastilah juga secara otomatis memiliki pengertian dan akal budi dan kecerdasan. Saudara, ada beberapa orang tua yang pendidikannya hanya tamatan SD, hanya tamatan SMP, tetapi dia bisa menghasilkan anak-anak sarjana, anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, pejabat-pejabat pemerintah yang hebat, orang sukses dalam bisnisnya, di dalam pemerintahan, juga sukses di dalam pelayanan. Apa rahasia mereka? Apa rahasia orang tua yang memiliki anak-anak sukses seperti ini? Mereka mendidik anak-anak bukan dengan kepandaian, tetapi mereka mendidik anak-anak dengan hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah yang melebihi teknologi dunia, teknologi secanggih apapun, yang terpandai seperti apapun di dunia ini. Nah, saudara, dari mana para orang tua ini memperoleh hikmat? Di dalam Ayub 12 ayat 13 dikatakan demikian, "Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian." Amin. Sumber hikmat adalah Allah. Melalui firman-Nya, melalui tekun baca firman Tuhan, tekun mendengar firman Tuhan, tekun beribadah, tekun berdoa. Itulah sumber hikmat yang harus dilakukan oleh para orang tua terus-menerus supaya bisa memiliki hikmat dan mengajarkan, membimbing anak-anaknya untuk hidup benar baik di hadapan Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jika para orang tua ingin memiliki anak-anak yang sukses, berhasil,
tetapi juga anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka milikilah kedua sikap ini, yaitu bertumbuhlah dalam iman yang benar, yaitu ke arah Kristus. Yang kedua, bertumbuhlah dalam hikmat yang progresif, yang bersumber kepada Allah. Dalam firman Tuhan, di dalam doa yang tekun, di dalam ibadah yang tekun, yang terus menerus. Kiranya saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan ini menjadikan kado istimewa, bukan saja untuk para ibu, tapi juga untuk para ayah, para opa, para oma yang mendengarkan program ini, yang memiliki anak-anak dan cucu-cucu, yang rindu mereka semua berhasil sukses di dunia ini juga di hadapan Allah. Kesuksesan anak-anak kita bergantung kepada didikan yang tepat dari seorang pendidik yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.